Sebelumnya aku mau nanya, ada tekanan di diri kalian gak sih di kelas 12 ini? Kalau dari aku tentunya ada sih sama kelas 12. Apa tuh? Kan sekarang tuh kelas 12 udah akhir masa sekolah nih. Jadi kayak tuh harus tahu ke depannya kayak tuh mau kayak gimana. Lebih kayak itu sih pressure-nya. Kalau kakaknya? Tekanannya tuh apa sih buat kayak mikirin masa depan gitu. Terus juga apa sih suka bingung juga kan kayak nanti selanjutnya mau kemananya masih bingung juga gitu. Udah. Ya ada, soalnya kan kelas 12 itu udah kayak nentuin kuliah sama kayak kerja gitu. Nah di situ saya tuh masih bingung. Terus yang bikin saya tertekan itu kayak nanti kan harus ada sidang ya di kelas 12 teh. Nah itu di situ saya bikin overthinking kayak gitu. Kalau Anita? Ya, sama kayak overthinking aja gitu. Nanti gimana pas ke perguruan tinggi nentuinnya jurusannya. Ada kayak contohnya kita tuh dikejar-kejar tugas akhir kayak buat semester gitu kan tugas akhirnya, terus kayak mikirin buat kuliah juga. Kalau Marcella? Kalau aku sih kayak bingung nentuin mau kemana, mau jurusan apa gitu. Terus bingung juga karena mau kuliah atau kerja. Ada sih. Ya saat pas ditanya mau habis keluar dari sini teh mau kemana gitu. Itu aja. Dah, kalau Raka? Ada sih tekanan kayak mungkin bukan dari orang tua ya, bukan tekanan dari orang tua tapi diri sendiri yang bikin kita tuh overthinking. Selanjutnya kita mau kemana, mau lanjutin kuliah kemana. Ada banyak banget, mulai kayak misalkan nge-manage waktunya lebih susah, kayak fokusnya tuh udah terbagi kayak misalkan mau belajar atau ngeberesin tugas yang ada di sekolah dulu atau emang mau belajar buat SNBT kayak gitu, jadi lebih pusing aja gitu ngebagi waktunya. Melani? Kalau menurut aku tekanan pasti ada sih ya. Karena kan kelas 12 ini tuh akhir dari masa sekolah. Kita tuh harus punya plan buat kedepannya gimana. Aku juga sekarang udah kayak nanggung ekspektasi aku sendiri sama ekspektasi dari orang tua gitu. Ada kayak tertekan aja sih ditanya sama guru-guru sudah SMA ini mau kemana, itu aja. Kalau Alji? Pastinya ada sih. Kalau ditanya soal apa, pasti soal udah lulus kemana, terus mau jadi apa gitu. Kalau Panji? Tekanan di sekolah ya kayak harus berperilakuan baik, sedangkan ya sayanya kurang baik gitu aja. Ada cara atau upaya tersendiri gak sih dari diri kalian masing-masing buat ngadepin tekanan itu sendiri? Ada, kita jalanin aja pada alurnya gitu. Kalau Alji? Kalau cara aku masih ya sebisa mungkin rajin belajar, lebih semangat lagi gitu. Jangan gimana sih kalau kata orang Sunda mah ngegugu banget, rasa malas gitu. Dilawan rasa. Kalau Panji? Cara melawan tekanannya ya jangan mendengarkan kata dari orang lain, terus ya berusaha menjadi yang lebih baik aja weh. Sebenarnya nggak ngeganggu banget sih buat kehidupan sehari-hari. Cuman kayak kalau misalkan ada yang ngomongin itu kayak ke-trigger sedikit, kayak bingung, takut gitu. Cuman ya caranya gak ngedengerin hal-hal yang buruk aja gitu, jadi gak selalu semua dipikirin, terus pasti berdoa, kayak nguatin diri sendiri lagi aja. Kalau Melani? Kalau aku sendiri buat nggak terlalu merasa aku tertekan gitu, aku lebih ngelampiasinnya ke olahraga aja sih, karena dengan olahraga aku bisa sedikit ngelupain gitu hal-hal yang bikin aku kepikiran, ketekan gitu. Dan kalau udah habis olahraga kan nggak terlalu stres ya, bisa dibilangnya kayak gitu. Dengan cara berdoa lah, terus berusaha semaksimal mungkin aja. Kalau Raka? Lebih banyak konsul sama orang tua, terus sama BK juga buat nanya ke depannya kayak gimana. Ada kayak kita tuh menerima dengan ikhlas, terus percaya kalau semuanya bisa dilewatin, karena kayak itu semua itu perjalanan kita untuk masa depan.
Kalau Marcella? Kalau aku sih kayak menyusun rencana kita mau kuliah kemana atau mau jurusan apa. Selain itu juga konsultasi ke BK, nanyain juga ke orang tua. Selain itu percaya aja kalau semua tuh bisa dilewatin. Upayanya itu aku teh harus banyak belajar terus berdoa udah gitu aja. Kalau Anita? Nentuin jurusannya yang paling diminati, terus banyak berdoa, nentuin cara efektif yang belajarnya gimana gitu, yang paling ngaruh. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke banyak aksi sih. Kayak misalnya sebelumnya kita tuh udah bikin rencana kayak planning kita ke depannya mau kayak gimana. Nah aku lakuin sekarang kayak misalnya ikut bimbel, belajar yang rajin, sama berdoa juga sih. Itu sih yang paling membantu. Kalau kakaknya? Sama kayak Estuning, pasti harus benar-benar dipikirin buat nanti jenjangnya mau kemananya. Terus ya rajin juga belajar, terus rajin juga banyak-banyak doa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alpinok Aulia Cesar bersama rekan-rekan saya. Saya Ilvan. Saya Ferdi. Saya Bima. Jadi kami di sini kedatangan Ibu Nidia, salah satu guru kimia di SMA Negeri 18 Bandung. Boleh Ibu dikenalkan dulu? Halo semuanya. Halo. Jadi pada podcast kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik yang mungkin sangat relate dengan kelas 12 yang berjudul tiba-tiba kelas 12 harus gimana ya. Jadi Ibu kita di sini punya beberapa pertanyaan. Boleh mau langsung ditanyakan? Oke, pertanyaan pertama buat Ibu. Menurut Ibu, sebenarnya efektif gak kalau di umur kita sekarang kita harus sudah milih tujuan hidup kita, misalnya kayak memilih jurusan kuliah? Efektif atau tidak berarti sudah efektif jawabannya. Apalagi yang memang punya cita-cita untuk kuliah, untuk masuk perguruan tinggi mulai dari sekarang, atau sebelumnya misalkan dari kelas 10 juga sudah boleh untuk memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin next ke pertanyaan poin dari podcast kita kali ini. Gimana sih caranya nge-manage overthinking? Nge-manage overthinking. Lebih jujur aja, Ibu juga masih suka overthinking. Oh iya. Ya. Manusiawi sih. Manusiawi ya. Itu mah, tapi gimana cara manage-nya? Kita tuh memang harus bisa mengontrol emosi diri kita sendiri. Emosi. Iya itu. Karena kadang overthinking itu munculnya dari emosi kita yang tidak tersalurkan gitu. Iya benar. Jadi gimana ya? Biasanya kalau yang ibu lakukan itu mendistrak overthinkingnya dengan melakukan hal-hal yang bisa lebih bermanfaat gitu, yang bisa supaya ibu tuh nggak kepikiran terus deh kayak gitu. Kayak misalkan suka nonton drakor nggak? Aku suka. Kalau yang cowok nggak, kalau yang cewek pasti biasanya suka nonton. Biasanya ibu suka nonton drakor atau misalkan nonton yang lucu-lucu gitu lah. Oh iya. Supaya misalkan ya nggak terlalu overthinking berlebihan gitu. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ya gitulah. Oh jadi kayak lebih ke me time dulu ya Bu, kayak gitu. Betul. Terus next, kalau misalnya nih sekarang Ibu nggak jadi guru, kira-kira Ibu bakal jadi apa? Jadi apa ya? Kira-kira jadi kalau nggak jadi guru jadi apa ya? Aduh belum sempat terpikirkan sih akan jadi apa. Mungkin bakal jadi anak farmasi Unpad. Mungkin bisa jadi ya. Atau mungkin jadi apoteker di rumah sakit. Ya. Nah gitu. Menarik. Mungkin kalau saat itu maksa mungkin bisa jadi apoteker di rumah sakit. Iya sih betul. Oke deh, kalau pertanyaannya udah habis, mungkin Ibu ada yang mau disampaikan untuk para kelas 12 di luar sana? Oke, untuk anak-anakku kelas 12 semuanya, pokoknya tetap semangat untuk jalani hidup. Jalan apapun yang kalian tempuh harus istiqomah di jalan tersebut, apalagi di jalan kebaikan gitu ya. Semoga selalu ada rezekinya, semoga selalu lancar semua yang diusahakan, entah mau kuliah, entah mau kerja gitu. Semuanya
sehat-sehat juga ya. Gitu deh dari Ibu Mai. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, jadi aku yakin banget di podcast kali ini banyak banget hal yang bisa kita dapetin sebagai kelas 12. Jadi intinya jangan lupa buat kenalin diri sendiri, kenalin prioritas kalian tuh kayak gimana. Kayak gitu. Kita cukupkan aja ya, Bu. Oke. Cukup aja sampai di sini ya. Ditutup dengan apa? Dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Saya goodbye dulu gitu semuanya. Dadah. Makasih semuanya. Oke semuanya, jadi kita kembali lagi bersama narasumber yang baru. Di sini ada Ibu Yuliana, guru geografi dan juga sosiologi di SMA Negeri 18 Bandung. Ibu boleh memperkenalkan dirinya? Oke. Perkenalkan, nama saya Yuliana Masito. Saya guru di SMA 18 Bandung. Kebetulan saya mengajar 2 mata pelajaran, yaitu di geografi dan sosiologi. Mau langsung aja ya? Boleh. Jadi yang pertama itu kita kan kelas 12 nih Bu, yang emang harus sudah nentuin tujuan hidup kita. Kayak sesimpel milih jurusan kuliah. Nah menurut Ibu, umur segini tuh udah efektif gak sih sebenarnya buat milih jalan hidup kita ke depannya kayak gimana? Kalau menurut Ibu ini sudah efektif. Karena apa? Karena umur kalian kelas 12 itu sudah masuk ke dalam kategori dewasa. Di mana umur kalian ini kalian harus bisa sudah bisa menentukan kalian itu hidupnya mau dibawa kemana sih gitu. Makanya banyak guru yang suka menginformasikan bahwa di kelas itu coba sekarang sudah harus bisa memanage waktu, memanage mana yang harus didahulukan, mana yang enggak gitu. Karena biar tahu kalian tuh nanti ke depannya akan dibawa kemana nih gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya yang jadi topik utama di podcast ini. Gimana sih Bu caranya nge-manage overthinking? Karena kelas 12 tuh pasti nggak asing banget sama kata overthinking tentang masa depan, takut gagal, takut salah, takut ini, takut itu gitu. Coba dulu. Oke. Coba dulu, karena kalau misalkan nggak dicobain pasti bakal overthinking. Oh iya benar. Kayak kalian mengerjakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti adalah mata pelajaran soal hitungan. Iya, betul. Karena kepikirannya susah, takut. Itu kan berarti salah satu overthinking. Iya. Nah, udah dicoba belum? Makanya dari situ harusnya kalian mencoba dulu, baru kalian bisa memutuskan mampu atau tidak. Gitu. Jadi mengatasi overthinking dicoba dulu. Pertanyaan berikutnya Bu, kalau misalnya Ibu sekarang bukan guru, Ibu tuh jadi apa gitu? Ibu Ya. kira-kira jadi apa gitu? Dari obrolan tadi kira-kira bakal jadi apa? Mau jadi guru Balik lagi. Prancis, mau jadi Traveler. Kayaknya bakal jadi traveler deh. Traveler. Karena sebelum jadi guru, Ibu suka? iya. Bekerja sebelum jadi guru, bekerja yang memang di bidang sesuai dengan kesukaan Ibu. Jadi guru juga kesukaan Ibu sih gitu, cuman Ada yang lebih disukai. Ada yang lebih disukai gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya udah dicukupkan. Sekarang Ibu boleh menyampaikan pesan untuk kelas 12 di luar sana. Oke, untuk kelas 12. Lakukan yang terbaik, jadilah diri sendiri. Udah gitu aja. Oke. Sedikit. Udah. Sok atuh. Terima kasih ya Ibu. Iya, Oke, sama-sama. makasih Ibu. Saya dulu Bu. Dadah, semangat kelas 12. Ya, bisa ya.